Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Filiana, NPM 1801020005. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi ACL. Yang pertama, kita buka aplikasi ACL terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat tabel gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan hutang. Untuk soal yang pertama yaitu apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Nah, cara yang pertama yaitu kita klik gaji, kemudian klik data, kemudian klik verify, kemudian klik verified, kemudian klik add all, kemudian OK, kemudian OK lagi. Nah, bisa kita lihat tabel gaji tidak terdapat data yang error. Kemudian pada tabel hutang bisa kita klik data, verify, verified, dan add all, kemudian OK, kemudian OK lagi. Nah, bisa kita lihat juga tabel hutang juga tidak terdapat data yang error. Kemudian pada tabel pegawai, di sini kita klik data, verify, verified, dan add all, dan OK, dan OK lagi. Bisa kita lihat tabel pegawai juga tidak terdapat data yang error. Kemudian pada data pelanggan menggunakan cara yang sama dan bisa kita lihat tidak terdapat data yang error juga. Kemudian pada data pemasok kita klik data, verify, verified, kemudian add all, dan OK, kemudian klik OK lagi. Bisa kita lihat tabel pemasok tidak terdapat data yang error juga. Kemudian pada data persediaan bisa kita lihat dengan cara yang sama seperti yang tadi, data tabel persediaan juga tidak terdapat data yang error. Kemudian yang terakhir yaitu piutang, klik data, klik verify, klik verified, klik add all, klik OK, kemudian OK kembali. Nah, bisa kita lihat juga tabel piutang tidak terdapat data yang error. Bisa disimpulkan bahwa semua tabel yang ada di sini tidak terdapat data yang error. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275,203,97. Dikonfirmasikanlah data tersebut benarkah nilainya. Ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kemudian kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan. Nah, di sini bisa kita lihat dengan cara yang pertama kita buka tabel hutang, kemudian klik analyze, kemudian klik total feed, kemudian pada total feed pilih invoice amount, klik OK. Nah, di sini terdapat jumlah hutang sebesar 278,641,33. Nah, dapat disimpulkan bahwa data yang tertulis tidaklah benar. Kemudian untuk mengetahui vendor siapa saja yang dibatalkan, yang pertama kita lakukan join tabel hutang dan pemasok terlebih dahulu. Yang pertama kita klik tabel hutang, kemudian klik data, kemudian klik join tabel, kemudian klik secondary tabel, pilih pemasok, kemudian pada primary key pilih vendor nomor, kemudian pada secondary key pilih vendor nomor, terus pada primary feed pilih add all, kemudian secondary feed pilih add all. Jangan lupa centang preset secondary tabel, kemudian pada tabel itu diberi nama gabungan hutang dan pemasok, kemudian klik OK. Yes.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik tabel gabungan hutang dan pemasok, kemudian klik data, kemudian klik ekstrak data, kemudian pilih void, kemudian extra feed, kemudian pilih add all, kemudian klik if, isikan data dengan rumus invoice no sama dengan 237541 or invoice no sama dengan 10650602. Kemudian klik verify dan klik OK, kemudian klik OK kembali. Pada kolom itu diberi nama pembelian dibatalkan, kemudian klik OK, kemudian klik yes. Di sini bisa kita lihat vendor yang dibatalkan, yaitu yang pertama Haris Project dengan nomor 12701 dan Binform Tool dengan nomor 13864. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli tahun 2000 dan berapa total nilai transaksinya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan cara yang pertama, klik tabel hutang, dan klik analyze, kemudian klik total feed, kemudian kolom total feed pilih invoice amount, kemudian klik OK. Pada kolom if kita isikan dengan rumus invoice date lebih besar 1 Juli tahun 2000, kemudian klik verify, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi. Nah, ini klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah transaksi setelah 1 Juli tahun 2000 yaitu sebesar 71 transaksi dan total nilai transaksi yaitu 175,209,92. Kemudian untuk soal yang keempat yaitu hitunglah rata-rata harga beli produk dan 5 nilai tertinggi harga beli dan 5 nilai terendah harga beli. Nah, di sini bisa kita lihat caranya. Klik tabel gabungan dan pemasok, kemudian klik analyze, kemudian klik statistical, kemudian klik statistik, kemudian klik statistik on, kemudian pilih unit cost, masukkan ke select feed, kemudian klik OK, kemudian centang standard deviation, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rata-rata harga beli produk sebesar 14,92 dan 5 nilai tertinggi yaitu 173,80, kemudian 155,80, kemudian 137,80, kemudian 47, kemudian 44,24. Kemudian 5 nilai terendah yaitu 1,01, 1,22, 1,37, 1,40, dan 1,47. Soal yang selanjutnya yaitu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpangannya. Menurut judgement Anda sebagai auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih? Nah, di sini dengan cara klik tabel persediaan, kemudian klik analyze, kemudian klik classify, dan pilih classify on, pilih location, dan pada subtotal feed pilih add all, kemudian klik OK, dan OK kembali. Bisa kita lihat dalam tabel
yaitu gudang yang harus diperhatikan yaitu gudang nomor 5 karena kuantiti OH dan kuantiti OO lebih tinggi dari gudang yang lainnya. Soal selanjutnya yaitu buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok 5, rank nilai transaksi berapa yang paling tinggi. Bisa kita lakukan dengan cara klik tabel hutang, kemudian klik analyze, kemudian klik statistical, pilih profile, kemudian klik invoice amount, kemudian klik OK. Nah, di sini terdapat nilai minimum dan maksimum. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian klik statify, kemudian pada kolom interval ganti angka 5, kemudian klik OK. Bisa kita lihat pada tabel range nilai tertinggi yaitu 14,88 sampai 11.365,34 dengan persentase sebesar 95,1%. Soal selanjutnya yaitu sebutkan 4 karyawan gaji tertinggi dan 4 karyawan gaji terendah. Kemudian sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Nah, di sini bisa kita lihat dengan cara yang pertama, lakukan join tabel gaji dan pegawai, yaitu klik tabel gaji, kemudian data, kemudian join tabel, kemudian pilih secondary tabel, pilih pegawai, terus pada kolom primary key, pilih EPNO, kemudian pada secondary key, pilih EPNO juga. Kemudian pada kolom primary fleet dan secondary fleet pilih et al. Kemudian jangan lupa tentang preset secondary table. Kemudian pada tombol to ditulis gabungan gaji dan pegawai. Kemudian klik OK, kemudian yes. Selanjutnya pada tabel gabungan gaji dan pegawai klik analyze, kemudian statistical, kemudian statistik, kemudian statistik on pilih gross pay, kemudian OK, kemudian centang standar deviation, kemudian OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gaji tertinggi yaitu Carmen Bacardi, kemudian kedua John Mullen, kemudian yang ketiga Rich Bowen, dan yang keempat Pauline Birchmark. Kemudian untuk penerima gaji terendah yaitu yang pertama Industrial Man The Max S, kemudian yang kedua Luigi Girelli dan Julian Astroform, kemudian yang keempat Claude Hurd. Selanjutnya untuk mengetahui karyawan senior dan junior yaitu yang pertama klik tabel gabungan gaji dan pegawai, kemudian analyze, kemudian statistical, kemudian statistik, kemudian statistik on pilih hit date, kemudian klik OK, kemudian centang standar deviation, kemudian klik OK. Lalu karyawan senior yang pertama yaitu George Marin, kemudian Alejandro Septian, kemudian Marcus Beckham. Kemudian untuk karyawan junior yaitu Ricard Tech Varian 2, kemudian Vanessa Mittel, dan Danny Michaels. Selanjutnya untuk nomor yang ke-8 yaitu dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan, adakah data yang terduplikat, dan lakukan analisa atas temuan. Nah, yang pertama kita klik tabel pegawai, kemudian klik analyze, klik look for duplicate, kemudian pilih duplicate on, klik et al, kemudian klik OK.
Kemudian pada tabel list field pilih et al, klik OK. Kemudian akan muncul name, kita isi data duplikat, kemudian kita klik OK. Bisa kita lihat hasilnya tidak ada data yang terduplikat. Soal selanjutnya yaitu lakukan join data piutang dan pelanggan, kemudian analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung, dan adakah perbedaannya, jika ada apa penyebabnya. Cara yang pertama yaitu join tabel piutang dan pelanggan dengan cara klik tabel piutang, kemudian klik data, kemudian klik join tabel, klik pada secondary tabel, pilih pelanggan. Kemudian pada primary key pilih no. Kemudian pada secondary key pilih no juga. Kemudian pada primary feed klik et al. Kemudian pada secondary feed juga klik et al. Kemudian jangan lupa centang pre-sort secondary tabel. Kemudian pada kolom 2 tulis gabungan piutang dan pelanggan. Kemudian klik OK. Setelah digabungkan terdapat 770 transaksi, sedangkan pada tabel pelanggan sebelum digabungkan terdapat 64 transaksi, dan tabel piutang yang belum digabungkan terdapat 772 transaksi. Dapat disimpulkan jumlah tidak sesuai dengan yang digabungkan karena terdapat pelanggan melakukan pembelian lebih dari satu kali, dan jika tabel digabungkan, pembelian yang lebih dari satu kali tetap dihitung satu kali. Selanjutnya yaitu buatlah daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000 dan lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Kemudian pada kolom 2 isikan jatuh tempo 1 Juni tahun 2000 dalam kurung NPM kalian. Kita bisa lakukan dengan cara klik gabungan piutang dan pelanggan, kemudian pilih FX, kemudian masukkan rumus yaitu do lebih kecil dari 1 Juni tahun 2000. Kemudian klik OK, kemudian OK lagi. Kemudian pilih data, kemudian extract to other application, kemudian pilih view, kemudian pilih export as, pilih teks, kemudian centang export option, kemudian pada kolom 2 diberi nama jatuh tempo 1 Juni tahun 2000 dalam kurung 18.01.02.0005. Kemudian klik OK. Selanjutnya data kita sudah terrecord oleh aplikasi, dapat dilihat di dokumen yang sudah kita buat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.